Oke, Ambu Putih. Kalau dengar lagu ini tidak bisa tidak saya jadi teringat seorang bocah kecil, rambut agak panjang, giginya seperti gigi kelinci. Vira Cynthia, apa kabar? Baik. Baik. Berapa tahun ya berlalu ya dari Ambu Putih ya nggak ketemu ya? 2002 ya itu Ambu Putih. 2002, 21 tahun. 2022 sekarang ya berarti 21 tahun dan lagunya masih legend ya. Iya, tapi sampai sekarang. Vira Cynthia-nya nggak kedengaran gitu, orang nanya-nanya ini kemana ya si penyanyi Ambu Putih nggak pernah muncul ya. Penyanyi Ambu Putihnya masih ada sampai sekarang, cuman memang kesibukannya sudah nggak di depan layar lagi mungkin. Sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukannya semenjak punya anak jadi sibuk mengurus anak. Tar dulu, kemarin Ambu Putih masih bocah, sekarang sudah punya anak. Ambu Putihnya udah punya penerus ya. Oke. Tapi Vira Cynthia tidak sendiri karena ada satu lagi penyanyi anak-anak yang ingin saya ajak ngobrol pada saat ini. Penyanyi ini juga termasuk khusus, spesial. Kenapa? Kalau menyebut namanya mungkin banyak yang nggak tahu siapa sih Ai gitu. Tapi ketika menyebut orang di belakangnya, orang pasti ingat. Nah, sebelum itu kita lihat dulu videonya ini. Ya, tadi kita sudah dengarkan Adi Sayang, salah satu lagu yang pada masa itu waktu walaupun saya sudah dewasa, lagunya sangat-sangat populer. Anak-anak juga banyak yang suka. Menyebut namanya Ai. Nah, tadi saya bilang ada orang di balik ya Ai. Siapa dia? Ternyata Ai itu adalah putri penyanyi legendaris pop Bali, Alit Adiari. Betul Ai ya? Betul. Oke, apa kabar? Baik. Ingat dulu nyanyi goak maling ya? Iya. Goaknya udah ketangkep. Hilang dia. Ya, ini pada hari ini saya kira istimewa karena kita mendatangkan dua mantan penyanyian anak. Tapi saya pakai kacamata dulu ya, ini rasanya kurang asik ngelihat kalau biar bisa melihat oh segini ya sekarang beda wajah antara Vira dan Ai. Nah, lebih jelas sekarang. Ini kalau tadi Vira sekarang lebih sibuk sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau Ai sekarang sibuknya apa, Ai? Sekarang selain jadi ibu rumah tangga juga, ada kantor juga di Kelungkung, jadi PPAT. Wah, sampai hari ini. Jadi notaris ya. Berarti kalau saya siapa tahu ada rezeki kepingin cari tanah di Kelungkung, biskon Ai ya. Kita doakan. Nah, saya pengen nanya baik ini kepada Cynthia maupun ke Ai. Boleh giliran nanti jawabnya. Kenapa kalian lama tidak muncul di depan layar, tidak nyanyi lagi gitu? Vira mungkin bisa cerita ya. Kalau Cynthia sendiri mungkin nyanyi masih di rumah. Oh, nyanyi di rumah ya? Ya, masih di kamar mandi. Atau mungkin nyanyiin anak saat lagi tidur, kayak gitu. Jadi kalau untuk di depan kamera sendiri mungkin karena udah bukan zamannya anak-anak lagi, sudah beranjak dewasa, dari remaja ke dewasa, jadi sudah tidak nyanyi lagi di depan layar. Itu terakhir kapan nyanyi? Terakhir itu Ambu Putih. Ambu Putih, setelah itu ke Jakarta. Ke Jakarta, ya. habis itu off gitu ya? Ya, off. Nggak ada keinginan untuk nyanyi setelah dewasa sekarang? Keinginan ada pasti, kalau namanya kita hobi nyanyi, pasti mau dimanapun pasti ada keinginan untuk nyanyi. Cuman mungkin untuk di depan layarnya lagi mungkin belum untuk saat ini. Belum ada. Ya. Apa karena belum diizinkan sama Pak Juni sang suami? Justru suami yang terus support sih. Kalau misalnya nggak apa-apa, dilanjut aja karirnya kalau memang masih mau di dunia tarik suara, nggak apa-apa. Nunggu timingnya ya. Nunggu timingnya. Kita doakan. Ya. Kalau Ai alasannya kenapa Ai tidak nyanyi lagi belakangan ini? Nggak nyanyi itu terakhir nyanyi kan SD. Setelah itu udah mulai ada ujian gitu. Jadi lebih fokus ke belajarnya. Dan akhirnya sampai sekarang jadi PPAT
nggak nyanyi lagi? Nyanyi sih, tapi kayak bikin SoundCloud gitu. Oh. Di online. SoundCloud ada ya berarti? Online ada? Ya. Setelah dewasa ya? Iya, setelah waktu kuliah mulai bikin SoundCloud. Iya. Tapi kalau untuk lagu Bali belum ya? Belum. Kalau boleh tahu, Ai bisa kita pengen dengar ya. Ketika mungkin Ai lagu Adi Sayang mungkin atau Goa Maling atau mungkin Ratu Ano mungkin bisa nggak nyanyi dikit Ai? Kita pengen dengar ya. Ai setelah dewasa nyanyikan lagu legendarisnya dulu gimana gitu Ai? Lagu apa yang Ratu Ano ya? Boleh dikit ya. Suaranya agak hilang-hilangan. Ya. Ratu Ano metangi mailen-ilen. Saya dengarnya malah ini seperti suaranya Bu Alit Adiari ya. Oke. Kalau Cynthia, kita mungkin ingin membandingkan juga. Ambu Putih setelah dewasa gimana Cynthia? Mungkin bikin dikit aja. Boleh. Ya. Mungkin sekalian buat fans-fansnya Cynthia Boleh, yang sekarang mungkin sudah seumuran Cynthia atau mungkin lebih kecil dari Cynthia. Banyak yang kangen katanya. Banyak yang kangen. Untuk lagunya sendiri mungkin teman-teman juga masih pada ingat sampai sekarang. Pak Adnyana sendiri juga ingat lagunya Matan ai yenaren pertiwi kedise pada girang ye megendeng. Segitu. Ya. Kalau mau Nanti dilanjut lagi nanti kita bikin konser khusus tentang penyanyian anak kita. Nah, bisa diceritakan nggak dulu dari Cinta? Gimana awalnya kok bisa jadi penyanyi anak-anak dulu? Siapa yang membujuk itu? Kalau awalnya sendiri, mama sama papa yang melihat bakatnya Cynthia dari umur 4 tahun, itu seneng di kaca, terus ganti-ganti baju, terus pakai make upnya mama, coret-coret. Modeling ya? Iya. Jadi awalnya dulu dari model. Jadi karena mama melihat bakatnya Cynthia dari situ, mama bilang kenapa nggak diarahkan aja ini mungkin anaknya ikut modeling seperti itu. Jadi dari umur 4 tahun Cynthia sudah masuk ke Win Modeling. Ya, Win Modeling yang ada di Jalan WR Supratman. Terus akhirnya 4 tahun itu Cynthia paling kecil. Muridnya Kak Win yang paling kecil karena di kelas modeling itu. Di kelas modeling itu karena rata-rata udah 6 tahun ke atas, bahkan yang remaja ada seperti itu. Nah, kemudian akhirnya karena di modeling Cynthia dilihat berbakat juga sama Kak Win, tiba-tiba Kak Win sama Om Yong itu ketemu terus mencarilah bakat penyanyi anak-anak. Nah, pada saat itu penyanyi anak-anak Bali yang dibutuhkan, jadinya Cynthia dan teman-teman Cynthia berempat itu di grup Bali Jegek. Ada Putri, Utami, Baby, Cynthia. Mungkin Putri, Baby, dan halo. Utami bisa dengar ya. Oke. Itu kita berempat dalam satu grup Bali Jegek merecycle lagu-lagu pop Bali anak yang memang no name penciptanya. Ya kayak lagu Dolanan itu ya betul. Iya, terus Putri Cening Ayu, terus Jang Janger yang seperti itu. Terus ada juga lagu-lagunya itu di recycle sama Om Yong seperti itu. Bali Jegek dulu ya. Iya, awalnya Bali Jegek berempat. Baru kemudian setelah itu dari Bali. Kemudian bertiga ada dari Bali, itu masih sama Om Yong juga, tapi personilnya sudah berubah. Itu ada Yuni, halo Yuni. Terus ada juga Tina, terus akhirnya bertiga, setelah bertiga berdua Cynthia dan akhirnya solo gitu ya. Dan akhirnya 2002 solo itu sama Om Eka. Baru masuk Ambu Putih ya. Iya, itu puncaknya ya. Iya, itu Cynthia ikut sanggarnya Om Eka dulu sih awalnya. Terus kemudian akhirnya dibuatkan lagu oleh Om Eka. Satu album malah ya. Satu album, iya. Itu ada juga lagunya Cynthia juga, Ambu Putih, terus itu karyanya Om Eka. Tapi yang paling booming Ambu Putih ya. Ambu Putih yang paling booming. Nah, ini yang menarik antara Cynthia dan Ai. Ini kalau dilihat rekamannya dulu, mereka dalam tanda kutip bersaing. Kenapa bersaing? Ketika Bali Jegek bikin lagu anak-anak Semut-semut api curi-curi, hampir di saat yang bersamaan Maharani Record juga mengeluarkan Bali Family dengan materi lagu yang sama. Dan salah satu personilnya Ai. Bisa ceritakan Ai munculnya waktu itu gimana? Waktu itu pertamanya kan waktu TK. TK itu pernah ikut lomba. Terus
kan sering ikut sama mama ke studio ngintilin mama, terus waktu di situ ditanyain sama Om Ricky, mau gini nggak, mau ikut lagu anak-anak nggak gitu. Waktu kecil kan masih berpikir ngapain sih, untuk kayak gimana rekaman itu, Belum kayak tahu gimana, rekaman waktu itu ya? rekaman itu kayak gimana gitu. Terus mama bilang kalau mau nanti diajarin di rumah gitu. Terus setelah itu mulai belajar lagu-lagu Bali, terus rekaman di sana di Maharani. Awalnya belum tahu kalau itu sebenarnya grup, jadi semua dinyanyiin salah satu album Iya, itu. ambil bagian-bagiannya ada ya, Ai ada, Wahyu ada juga. Iya, jadi semua itu satu-satu. Jadi ntar setelahnya itu baru dibagi, Ai nyanyi lagu ini, si Wahyu lagi nyanyi ini, Vivin lain, Kikin lain lagi. Gitu. Waktu itu ya kita nggak tahu ya namanya anak-anak, tapi waktu itu ngerasa nggak ada, apalagi kan penyanyi anak-anak sedikit, rekaman sedikit. Wah, ini Bali Jeget muncul, ini Bali Family muncul. Ada satu lagi sebetulnya pada waktu itu, Bali Kid ya, Ami Kid. Ami Kid juga. Kalian ngerasa nggak waktu itu kayak ini bersaing gitu nggak? Kalau ya sendiri sih nggak ngerasa, karena waktu kecil ngerasanya kayak bermain aja, kayak nyanyinya bermain aja, syutingnya bermain juga. Jadi nggak ada ngerasa saingan nih Bali Family sama Bali Jeget gitu, nggak ada sih. Cynthia juga ngerasa yang sama waktu itu. Artinya nyanyi itu juga seneng-seneng aja gitu ya? Iya, karena memang kan hobi. Jadi kalau menurut Cynthia justru malah semakin banyak, malah semakin ternyata ada juga loh teman-teman yang seumuran kita, jadi bisa kayak bareng-bareng. Tapi sering ketemu ya dulu ya di pentas atau apa, pernah ya? Mungkin pernah, sekarang udah lupa ya. Pasti pernah lah, beberapa kali pasti. Ada pengalaman menarik apa yang Cynthia masih ingat ketika jadi penyanyi anak-anak dulu? Yang berkesan mungkin? Kalau yang paling berkesan itu waktu di Ambu Putih ya. Itu yang benar-benar mungkin Cynthia awalnya nyanyi berempat, bertiga, berdua, terus akhirnya sendiri. Itu yang enggak, kan awalnya memang beramai-ramai di panggung, terus tiba-tiba sendiri, terus kita harus juga menguasai panggung. Itu sih tantangan yang menurut Cynthia, apalagi usia Cynthia masih kecil saat itu, jadi itu pengalaman yang buat Cynthia sampai sekarang ingat. Jadi ternyata di panggung itu kita juga selain menyanyi, kita juga harus ngajak penonton bernyanyi, nggak cuma untuk diri kita. Dilatih untuk komunikasi dengan penonton. Waktu itu ngerasa gemblengan yang keras nggak, entah dari Om Eka, Om Yong mungkin juga, dan termasuk mungkin dari papa dan mamanya nggak dulu? Kalau gemblengan, bukan gemblengan sih, tapi lebih kayak memberitahu sih. Kayak misalnya, oh tadi penampilannya udah bagus, tapi ada beberapa yang kurang di part ini atau di bagian ini. Jadi ada sedikit review lagi. Jadi setelah manggung, di review lagi, oh ternyata kurangnya di sini. Jadi besok kalau manggung lagi udah nggak salah lagi di situ, kayak gitu. Pernah nggak lagi nggak mood tapi harus nyanyi itu gimana? Pernah itu. Jadinya gimana dong kalau nggak mood? Pada saat itu Cynthia masih SD kan, sekolah, jadi besoknya itu ulangan nih. Nah sedangkan Cynthia tahu ternyata malam ini ada show, dan itu jauh di negara. Besoknya ulangan? Besoknya ulangan, pagi-pagi kan kalau di sekolah itu, jadi kayak mungkin kepikiran. Padahal sebenarnya mungkin bisa aja di mobil kan sambil santai nunggu, baca-baca buku atau dikerjain soalnya. Tapi namanya anak kecil mungkin ada fase di mana kayaknya aku harus fokus belajar nih, nggak mesti kebagi dua, pikirannya harus nyanyi. Udah bisa berpikir gitu ya waktu itu? Iya, jadi waktu itu tuh udah kayak, karena mungkin Cynthia terbiasa dari umur 4 tahun ketemu orang-orang dewasa, jadi cara berpikirnya juga lebih mateng jadi. Efeknya waktu itu jadi lupa lirik atau bagaimana? Efeknya justru pada saat tampil kurang all out jadinya. Jadinya mungkin yang seharusnya Cynthia bisa menyapa fansnya yang udah mungkin lama nunggu, terus akhirnya jadi kayak cuma nyanyi, ya udah. Yang penting panggil peragat gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak kurang all out sih rasanya kayak gitu. Tapi setelah itu ngerasa sampai rumah mau tidur itu kepikiran jadinya. Tadi nyanyinya kok gitu ya gitu. Baru nyadar gitu ya. Baru sadar gitu. Padahal sebenarnya itu kan hal-hal kecil, namanya anak-anak kan mungkin ada fase dia lagi mood biasa aja gitu. Kalau Ai gimana pengalamannya dulu waktu anak-anak? Waktu anak-anak, maaf suaranya. Waktu anak-anak waktu itu menyenangkan sekali sih, bisa ketemu sama banyak penyanyi. Waktu itu sempat juga sama Joshua waktu itu waktu konser di Bali, sempat nyanyi sama Joshua. Terus Joshua kalau saya dulu di Padanggala ya, tampilnya. Tampil di sana.
Tapi ada pernah yang kayak gini waktu lagi tampil mic-nya lepas jadinya kabelnya. Pakai wireless ya waktu itu? Masih pakai mic. Pakai mic ya. Kabelnya lepas. Itu mulai deg-degan di sana di gimana. Semua ngeliat di depan, "Ayo gimana?" Ngambil. Gitu ya. Tapi waktu kecil dulu ada nggak? Karena kan Ai orang ya mungkin pada waktu itu, ini putrinya Bu Alit. Orang rasanya gimana gitu? Orang mengait-ngaitkan, anaknya Bu Alit, nah gimana? Ada nggak yang banding-bandingkan itu? Ada sih kadang yang bilang, itu anaknya Alit tadi hari. Ya menurut Ai ya nggak kenapa sih, karena kan ibu juga bagus ininya. Yang penting nggak bikin yang jelek-jelek aja. Tapi artinya waktu itu ibu sendiri ngerasa nggak, artinya bukannya neken ya, tapi artinya mempush Ai ini kesempatan nyanyi, atau dilepas aja gitu? Dilepas aja, nggak pernah dipaksa. Ai harus nyanyi, harus latihan ini, harus ini, nggak pernah. Jadi seenaknya Ai aja. Kalau misalnya Ai emang pengen, silahkan dilanjutkan. Kalau memang Ai nggak pengen, ya udah gitu. Tapi di beberapa video klip masih didampingi sama ibu ya? Iya, ditemenin. Itu juga. Nah ini berdua kan sama-sama pernah mendapatkan arahan dari salah satu legend lagu pop Bali, Yongsa Gita gitu ya. Ini anak didiknya Yongsa Gita, Ai juga ya. Ada pengalaman khusus nggak yang kalian masih ingat yang berkesan ketika pernah dimentori oleh Yongsa Gita mungkin? Kalau yang seingatnya Cynthia, Om Yong itu paling seneng sama anak-anak. Jadi sebisa mungkin gimana caranya dia buat mood anak-anak yang harusnya mungkin latihan nih. Jadi yang awalnya mungkin kita main, ketawa-ketawa sama teman-teman, itu namanya bergrup kan. Jadinya saat Om Yong datang, kita bisa jadi, ini saatnya latihan. Jadi paling bisa mengambil hatinya anak-anak sih kalau menurut saya. Mengambil hati dan kemudian mengarahkan gitu ya. Mengarahkan, iya. Jadi caranya Om Yong itu juga bukannya, kamu harus seperti ini. Enggak, jadi kayak, kita mungkin main dulu, terus diajak misalnya pemanasan dulu. Jadi anak-anak dilihat kalau udah moodnya udah oke nih untuk latihan, jadi kita latihan seperti itu. Itu enaknya dimentori penyanyi ya. Iya. Jadi tahu kondisinya. Jadi tahu kondisinya. Kalau Ai punya pengalaman khusus nggak atau berkesan ketika dulu di studio juga berhadapan dengan Om Yong kan, kalau nggak salah yang mengarahkan rekaman Bali Family dulu ya? Hampir sama sih kayak Cynthia, karena Om Yong orangnya emang benar-benar bisa gelin anak-anak, jadi nggak ngerasa terbebani anak-anak pas waktu rekaman. Jadi diajak, yuk gini dulu, rekaman dulu, nggak pernah dipaksa. Ininya kurang. Enggak. Walaupun Om Yong badannya gede berkumis nggak ngerasa takut ya, aman-aman aja kan gitu ya. Nah, kalau Cynthia sekarang setelah 20 tahun lebih dengar lagu sendiri, lagu anak-anak, dengar dulu misalnya Ambu Putih, Dari Bali, perasaannya gimana gitu? Ngeliat lagi video klipnya waktu kecil dulu? Perasaannya sih, ternyata dulu aku kayak gini ya, maksudnya lucu gitu. Jadi wajahnya ternyata udah banyak berubah kayak gitu kan. Jadi yang mungkin dulunya gigi kelinci, mungkin sampai sekarang masih ya. Terus kurus banget sih dulu, tapi sampai sekarang juga masih tetap kurus. Jadi ya rambutnya juga hitam panjang. Kayak misalnya jadi ngerasa flashback, ternyata dulu kayak gini tuh. Anak-anak zaman sekarang mungkin banyak juga yang terjun di dunia tarik suara, tapi mungkin sekarang lagu-lagu Bali apalagi anak-anak juga sudah mulai jarang. Jadinya mungkin lebih ke lagu-lagu yang dulu lagi digali lagi yang dulu gitu ya, termasuk Ambu Putih kan itu kan. Kalau Ai ngelihat rekaman dulu gimana Ai? Yang masih imut-imut dulu itu, yang saya ingat waktu lagu Adi Sayang itu sama adik ya? Iya, sama adik. Adik langsung jadi model. Kok ngeliat rekaman dulu waktu masih kanak-kanak itu gimana? Atau dengar lagunya, kok dulu nyanyinya begini ya? Gimana? Kadang kalau ngeliat itu, gini ya dulu waktu kecil suaranya masih benar-benar polos, nggak ada yang teknik-teknik apa itu ya. Ya masih polos, terus wajah yang juga dulu masih imut-imut kecil gitu. Dan baru ketahuan, ternyata dulu fals juga ya gitu. Baru ketahuan kan. Tapi kalau kalian berdua sekarang misalnya pergi kemana itu, ada nggak orang yang ingetin misal, ini yang Ambu Putih dulu nggak? Masih banyak, ada yang nggak, atau orang malah nggak tahu? Ada beberapa yang mungkin mereka karena sering nonton. Kalau dulu kan di Bali TV sering diputar tuh video klip Ambu Putih, jadi mungkin hampir setiap hari, termasuk suaminya Cynthia yang sering nonton. Nah terus
kayaknya ini pernah deh lihat tapi di mana? Kayaknya pernah nyanyi ya seperti itu. Terus ada yang juga oh ini ya Vira Cynthia nyanyi Ambu Putih kayak gitu. Jangan-jangan ketemu Pak Juni dulu gara-gara Pak Juni terpesona karena Ambu Putih ya? Kalau awal ketemunya sih nggak di situ ya, mungkin di tempat lain. Di tempat lain nggak ada hubungan dengan lagu ya. Ada hubungan dengan lagu. Kalau Ai gimana ya? Kalau orang masih mengenali nggak dulu? Oh ini Ai yang dulu Bali Family gitu nggak? Atau karena kan kalau saya lihat juga jauh berbeda ya waktu di video dulu ya. Jarang sih kalau misalnya orang-orang lihat oh ini yang nyanyi gitu nggak. Tapi kadang-kadang temen kalau misalnya pas dia lagi ngeliat yang volume kedua tuh ngirimin dah ke Ai. Siapa nih aku kayak pernah lihat kayak kayak digodain gitu ya. Siapa nih kok kayak pernah lihat giginya kok nggak ada kayak gitu. Sekarang kok giginya ada kayak gitu. Itu umur berapa waktunya Bali Family pertama itu? Itu 4 tahun atau 5 tahun kayaknya. Hampir setara ya, berarti Cynthia juga sekitar 4-5 tahun itu yang mengawali ya. Oke. Nah ini kan sekarang kan kayak di Cynthia bilang tadi, lagu pop Bali sekarang anak-anak ada masih diproduksi banyak, tetapi juga masih banyak yang mengambil, artinya mencoba menggali lagi lagu-lagu lama. Nah, pandangan Cynthia terhadap perkembangan lagu pop Bali anak-anak sekarang gimana? Kalau untuk perkembangan lagu pop Bali anak-anak nggak seperti dulu ya kalau sekarang. Jadi mungkin banyak tapi nggak mengeluarkan album, mungkin lebih ke single kayak gitu zaman sekarang. Kalau dulu kan dia kalau lagu pop Bali anak tuh lebih ke album kaset. Jadi zaman dulu kalau sudah punya kaset, punya karya ya udah album gitu kan. Kebanggaan lain lagi ya. Lain. Tapi kalau sekarang single pun sudah bisa sebenarnya. Dalam bentuk digital. Iya, dalam bentuk digital. Jadi seperti itu sih sekarang perkembangannya. Tapi kalau Cynthia ngelihat ibaratnya, apalagi putrinya Cynthia katanya sekarang mulai tertarik nyanyi juga gitu. Cynthia ngelihat anak-anak sekarang potensinya seperti apa gitu di lagu itu sini? Kalau untuk potensinya justru anak-anak sekarang lebih bagus ya daripada yang dulu. Karena mungkin mereka perkembangannya sudah beda sama yang dulu. Kalau dulu kan kita based on latihan di sanggar seperti itu. Kalau sekarang kan otodidak bisa ya? Otodidak, lihat di YouTube pun kita sudah bisa kayak gitu kan, mungkin di sosial media juga sudah bisa, jadi belajar sendiri sih lebih ke kalau anak-anak sekarang ya, jadi lebih kayak dia menggali potensinya sendiri lewat sosial media seperti itu. Kalau Ayu gimana pandangannya terhadap lagu anak-anak sekarang? Wah kalau lagu anak-anak sekarang lihatnya hebat-hebat sih, suaranya udah bener-bener tertata. Merasa beda ya dulu nyanyi dengan suara polos, sekarang mereka udah teknik vokalnya lain lagi ya. Bagus, sudah vibranya sudah bagus, terus ada konsepnya sendiri. Kalau dulu kan masih ya seperti anak-anak waktu itu, kalau sekarang udah sangat-sangat bagus sih. Tapi kalau komentar Ayu terhadap lagu anak-anak sekarang mana? Terhadap produk lagu-lagunya, mungkin temanya atau apanya? Kalau menurut Ayu bagus sih sekarang. Jadi kan ada apa namanya? Ada semacam perbedaan gitu dari yang dulu. Cuman mungkin kadang kangen ya sama lagu-lagu lama ya, lagu-lagu anak yang memperlihatkan anak-anak itu seperti apa. Mungkin nanti bisa juga dibikinin satu versi untuk yang anak-anak dengan teknik vokalnya yang bagus, yang satu dengan aslinya suara anak-anak itu. Artinya tidak harus dibentuk gitu, biarkan nyanyi apa adanya kan itu kan. Nah, kalau Cynthia sendiri kan kesibukannya apa sehari-hari Cynthia kalau boleh tahu, dan mungkin penonton ingin tahu juga gitu kemarin background pendidikannya apa gitu, karena sepertinya kayak tadi udah seperti orang bilang ya seperti say goodbye terhadap rekaman padahal masih gitu gimana? Banyak sih yang kayak misalnya nggak sangka ternyata dulu nyanyi lagu Bali ya, karena kan ditahu Cynthia sekarang backgroundnya itu kan kuliahnya di pariwisata. Nah itu Cynthia setelah lulus kuliah itu bekerja di hospitality sih, di perhotelan. Nah karena sekarang semenjak pandemi ini di 2020 akhirnya hotelnya close, akhirnya Cynthia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sih. Nah tapi cuman menurut Cynthia kalau misalnya stuck di situ aja kayaknya kurang menggali lagi potensi yang Cynthia punya. Jadi sekarang juga Cynthia sambil coba bisnis di rumah seperti itu. Jadi lagi mulai berusaha berproses lah. Wirausaha jadinya. Iya, wirausaha jadinya. Mungkin ngikutin papa ya. Iya, papanya terkenal wirausaha yang ulet gitu dulu ya. Oke. Mewarisi bakat orang tua gitu. Mewarisi nah, bakat orang tua. Kalau Ai yang saya tahu juga nih mewarisi bakat
ibunya juga gitu. Ibunya sarjana hukum. Ternyata Ai juga menempuh sarjana hukum. Kesibukannya di bidang hukum juga. Itu gimana ya? Ai sendiri sekarang dulu S1-nya sarjana hukum, kemudian setelah tamat langsung lanjut ke S2-nya kenotariatan. Sekarang sampai saat ini sih masih menjadi PPAT di Kabupaten Kelungkung. Tapi kalian berdua sebetulnya masih tertarik nggak? Apalagi kan ngelihat, ya kalau dulu mungkin Cynthia, Ai berpikir rekaman harus masuk studio, latihan, proses lama. Sekarang kan serba mudah, teknologi makin mudah. Tertarik nggak atau ada keinginan nggak untuk ngeluarin single baru lagi gitu? Kalau dari Cynthia sendiri sih pasti ya ada ketertarikan, karena nggak memungkiri juga mungkin nanti anak Cynthia melihat juga Cynthia kan, oh ternyata mama bisa nyanyi bagus loh. Dan mungkin sekarang anak Cynthia juga mencontoh kayak lihat-lihat di YouTube video klip Cynthia yang dulu Ambu Putih, jadi buat Cynthia itu kayaknya mungkin harus dikembangin lagi nih buat single seperti itu, mungkin nanti. Sudah ada rencana bikin single untuk? Kalau rencana dalam waktu dekat sih belum sih. Belum. Tapi ada kemungkinan gitu ya. Ada. Nah kalau Ai tadi sempat menyebut SoundCloud ya. Nah itu diseriusin atau cuma sekedar mengisi kekosongan waktu aja atau gimana? Sekedar mengisi kekosongan sih waktu itu awal-awal kuliah kan, karena bingung kayaknya enak juga ya bikin gini, karena lama juga nggak pernah nyanyi. Pertama awalnya cuman pakai seadanya piano di rumah, terus rekam, setelah itu dengerin punya orang kok bagus ya, gimana caranya, mulai sendiri download apa aplikasi yang bisa buat rekaman sendiri di rumah gitu. Artinya kalau untuk secara serius ngerilis rekaman untuk publik sekarang belum ada rencana lagi? Belum ada rencana sih, cuman kalau kepengen kayak Cynthia juga pasti pengen sih ya. Oke, siapa tahu nanti malah bikin duet ya, mantan penyanyi anak ya gitu ya. Oke, nah yang terakhir, harapan Cynthia terhadap perkembangan musik pop Bali, baik lagu pop Bali secara umum maupun pop Bali anak-anak, gimana? Kalau harapannya sih ditingkatkan lagi sih ya, karena memang sekarang sudah banyak banget media sosial, jadi mungkin biar orang-orang juga tahu nggak cuma di Bali aja, tapi di luar Bali tahu ternyata penyanyi Bali banyak yang bersuara bagus juga. Dan bahkan contohnya kayak Mahalini kan dari Bali itu ternyata nasional. Jadi selain cantik juga bersuara bagus, jadi memang mungkin ditingkatkan lagi sih. Kalau untuk lagu anak-anaknya sendiri, semoga lebih banyak lagi, karena perbandingannya dulu sama sekarang lebih banyak dulu ya. Betul. Kalau sekarang lebih kayak lagu-lagu dewasa, jadi artinya lagu yang memang mengkhusus anak-anak masih terbatas sekarang. Masih terbatas sekarang. Jadi kalau bisa sih para pencipta lagu mungkin lebih menciptakan lagu-lagu anak-anak yang memang khusus iya. Oke. Kalau Ai, harapannya gimana Ai? Untuk lagu Bali harapannya semoga semakin banyak yang mendengar, jadi bukan cuman orang Bali dengerin lagu-lagu luar, jadi semakin bisa, oh ini lagu Bali bagus juga loh, dan bisa nanti mungkin lagu Bali terkenal sampai di luar Bali. Biar anak-anak nggak hafal malahnya lagu barat ya, lagu Bali nggak ya? Setidaknya anak kecil bisa berbahasa Bali dan mengenal lagu Bali lebih banyak. Oke, nah sebelum kita tutup, Ai, boleh nggak nyanyikan dikit potongan lagu Adi Sayang, mungkin ref atau apanya gitu? Adi sayang jegek sekadi bulan, dong tegarang pedikang madar. Nah, ini kalau direkam lagi kayaknya bakal menarik ini ya. Kalau Cynthia mungkin ref Ambu Putih kalau boleh. Ini yang nyuting juga kayaknya lagi kepingin denger juga ini. Kalau untuk lagu Ambu Putih, dot mana tiang maka bersekadi Ambu Putih ngelayak tur ngelayang-layang, dot mana tiang ngajak meme bapa maka berditu nyujo langit nyujo matan air. Wah, kita jadi terkesan dengan lagu itu. Tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan, ada sesi khusus kita kumpulkan lagi ya mantan penyanyi anak-anak dan mengingatkan lagi akan potensi lagu pop Bali anak-anak. Ya, demikian obrolan dengan Cynthia dan Ai, Ambu Putih dan Adi Sayang maupun Ratu Anom. Mudah-mudahan menginspirasi
adik-adik, anak-anak yang sekarang menggemari lagu pop Bali sehingga bisa kembali gitu, apa istilahnya, melestarikan budaya daerah. Salam secangkir kopi hangat.